dalam ibadah sekolah minggu GKJ Adireja Adipala Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 bersama kami, saya Bu Retno dan saya Bu Lisa dan Kak Duta dan Kak Mika. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Nah, bagaimana? Apakah kalian ada sukacita? Bagaimana Bu Lisa? Pasti dong, tentunya adik-adik yang di rumah pasti ada sukacita. Kenapa ya Bu Retno ada sukacita? Karena Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu banyak, terlebih berkat kesehatan. Betul sekali Bu. Nah, Adik-adik, untuk menambah rasa sukacita kita, marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Musik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan ibadah sekolah minggu, berkati kami, sertai kami, mampukan kami untuk mempelajari setiap firman yang dari Engkau. Tuhan tolong sertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini dengan kami memahami pesan dari firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 dengan tema berbuah di dalam Tuhan. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Semua pada sehat? Tetap semangat belajar meski masih harus belajar di rumah masing-masing. Hari ini kita akan bersama belajar sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelumnya mari kita berdoa adik-adik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, dan melalui penyertaan Roh Kudus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Mari dibuka Alkitabnya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah ketemu semuanya? Mari kita mulai. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan yang hari ini kita baca dan kita dengar bersama. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, masih ingat lagu Yesus Pokok? Ada yang bisa menyanyi atau yang ingat? Yang di rumah silahkan tunjuk jari. Silahkan tunjuk jari. Siapa yang ingat? Siapa yang mendengar? Siapa yang bisa menyanyikan? Loh, kok enggak ada yang tunjuk jari sih? Oh iya ya, Pak Pendeta enggak bisa melihat kalau kalian tunjuk jari dari rumah masing-masing.
Tetapi Pak Pendeta yakin adik-adik bisa menyanyikan lagu Yesus pokok. Yesus pokok dan kita. Apa adik-adik? Lagunya gimana? Ya, nanti Bu Retno dan Bu Lisa nanti di penghujung akan bernyanyi bersama, mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Yesus pokok. Nah, yang ingin hari ini Pak Pendeta sampaikan tadi melalui bacaan sabda, kita semua bisa membaca, kita semua bisa mendengar, yaitu tentang pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan relasi hubungan pencipta, Tuhan Yesus, dan kepunyaannya. Di ayat yang pertama disebutkan bahwa Tuhan Allah adalah pengusaha, pemilik dari kebun anggur. Sementara Tuhan Yesus adalah pohon anggur. Kita adalah ranting-ranting dari pohon anggur. Adik-adik pernah melihat pohon anggur? Sudah pernah melihat? Nah, silakan dilihat di belakang Pak Pendeta. Ada beberapa pohon anggur sebagai contoh, dan hari ini menjadi background dari ibadah sekolah minggu kali ini. Dikatakan di situ kalau pemilik penanam pohon anggur tentunya memiliki harapan untuk berbuah. Berbeda dengan kaum ibu-ibu kita, kakak-kakak perempuan kita menanam bunga bukan untuk buahnya, tetapi keelokan dari bunganya. Tetapi berbeda kalau yang ditanam adalah pohon yang berbuah. Tentunya berharap bukan hanya bisa tumbuh berkembang, tetapi sang penanam, sang pemilik tentu berharap untuk bisa menikmati buah dari pohon yang kita tanam. Dalam konteks ini, dalam perikop yang tadi kita baca bersama tentang pohon anggur. Nah, ternyata buah adalah yang dikehendaki oleh pengusaha. Dalam ayat yang pertama dikatakan pengusaha, yaitu Tuhan Allah sendiri. Nah, tentunya kalau ranting ini tidak berbuah, ya pasti ranting itu dianggap tidak memiliki sesuatu. Ranting itu akan dibersihkan, dipotong supaya tidak mengganggu pertumbuhan, supaya pohon anggur itu bisa berbuah. Demikian pula ranting yang sudah dipotong tidak akan bisa hidup ketika tidak menempel pada pohon yang sesungguhnya. Nah, dari penggambaran ini sebenarnya kita diundang, kita diajak untuk tetap berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesuslah pokok dari pohon anggur. Tuhan Yesuslah sang kehidupan itu sendiri. Sehingga ketika kita merekatkan diri bersama dengan sang kehidupan, ada kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Tetapi jangan pernah melupakan adik-adik, jangan pernah melupakan
bahwa Tuhan menghendaki kita bukan hanya hidup, kita bukan hanya tumbuh, kita bukan hanya berkembang, tetapi yang dimaui oleh Tuhan adalah berbuah. Betul? Bukan hanya kita merasakan sukacita, tetapi sukacita yang kita rasakan boleh dirasakan orang lain dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita jalani hidup ini dengan senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Sang Kehidupan, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berkembang dan kemudian menyatakan buah kepada semua. Sederhananya, adik-adik yang terkasih, Minggu Paskah ini kita diajak untuk merayakan kemenangan karena Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita menjadi merdeka. Sukacita ini harus kita nyatakan adik-adik, bukan hanya kita rasakan sendiri. Mari sukacita Paskah juga menjadi daya bagi kita untuk menyatakan kesukacitaan hidup kepada kehidupan di sekitar kita. Adik-adik harus berbuah di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan telah memberikan kasih-Nya. Tuhan telah memberikan pengampunannya. Tuhan telah memberikan pemulihan kepada kita. Kita pun harus menjalani hidup dengan senantiasa membuka belas kasih Kristus. Kalau ada teman kita yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Ulurkan tangan adik-adik untuk membantu. Ketika di tengah-tengah keluarga, orang tua kita kesulitan mengerjakan sesuatu, jangan segan-segan kita ikut ambil bagian. Ketika kita merasa tersakiti, terimalah pemulihan Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita bisa tetap berbagi pemulihan itu kepada siapapun. Ketika dosa dan pelanggaran kita telah diampuni, mari kita buka pengampunan kita. Tidak boleh dendam adik-adik, karena itu bukan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi pengasihan, pengampunan adalah buah yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah berbuah, tunjukkan buah, berbuahlah semuanya itu di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik yang di rumah, demikian firman Tuhan minggu ini. Untuk menutup ibadah kita minggu ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bu Retno. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat pagi ini kami sudah diberikan kesempatan untuk kami beribadah sekolah minggu melalui GKJ Hadir Jadi Pala. Kiranya Engkau memberkati kami, sertailah kami ya Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan kami bisa mengikuti dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Terlebih ya Tuhan, kami bisa berbuah dalam kehidupan kami untuk menjadikan kami anak-anak yang taat dan takut akan-Mu.
akan Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para orang tua kami, berkatilah mereka dalam mendidik kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut dan setia kepadamu. Dan berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, berkatilah mereka dengan kesabaran dan kepandaian mereka, sehingga mereka boleh membimbing kami untuk selalu taat tetap di jalan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah setiap salah dosa kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah minggu ini, marilah kita puji nama Tuhan dengan lagu pujian Yesus Pokok. Musik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus menjalankan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, oleh karena itu kita harus bisa menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dan kita tetap sehat. Begitu ya, Betul sekali. Ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.